Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hulata menyebut pemerintah Israel gagal mengembangkan rencana pasca perang untuk Gaza setelah hampir 9 bulan bertempur. Dengan demikian, menurutnya kelompok Hamas dapat tetap menguasai jalur Gaza. Adapun Netanyahu berulang kali berjanji untuk menghancurkan Hamas. Sementara juru bicara militer menegaskan bahwa menghilangkan Hamas sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Sejak tahun 2007, Hamas memerintah jalur Gaza dan bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil dan tentara Israel. Pemerintahan sayap kanan Israel berupaya untuk memperkuat permukiman Israel di tepi barat. Namun, pemimpin Hamas mengecam keras tindakan Israel terhadap militan di tepi barat. Untuk itu, hingga kini Hamas berupaya untuk tetap melindungi wilayah tersebut dari Israel. Pasukan pertahanan Israel merilis video serangan mencekam Hizbullah Lebanon ke wilayah Israel Utara. Video berdurasi 3 menit 6 detik itu diunggah di akun X resminya pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam video tersebut terlihat rentetan serangan UAV, rudal, roket, dan rentetan serangan lainnya. Dikutip dari Serambi News, serangan besar-besaran itu disebut IDF memicu kebakaran hebat di Israel Utara. Serangan Hizbullah menghantui warga Israel setiap saat, tak mengenal siang maupun malam. Selama 8 bulan perang pecah di perbatasan, warga sipil Israel menghadapi ancaman setiap hari. Namun, serangan kali ini merupakan serangan paling menakutkan dari perlawanan terhadap Israel. Tak hanya Hizbullah, perlawanan Palestina dari berbagai fraksi turut menambahkan serangan ke pasukan Israel di jalur Gaza. Menurut laporan, perlawanan Islam Irak sudah disiagakan untuk bersiap membantu Hizbullah. Kendaraan militer pasukan pertahanan Israel meledak dahsyat setelah masuk jebakan Hamas di Gaza. Insiden itu menyebabkan seorang tentara tewas dan 17 lainnya luka-luka. Pada Kamis 27 Juni, Israel mengakui tewasnya seorang anggota militernya. IDF tewas dan terluka dalam ledakan 2 alat peledak di Jenin tepi barat utara. Pasukan penduduknya langsung menarik anggotanya dari Jenin dan kampnya seusai insiden tersebut. Menurut laporan, sebuah alat peledak yang menyasar kendaraan pendudukan di daerah dataran Marj Bani Amer meledak. Dikutip dari Serambi News, bahan peledak tersebut diduga diledakkan dari jarak jauh. Ledakan tersebut mengakibatkan mobil IDF menjadi rusak parah. Sementara itu, media Israel menggambarkan penyergapan di Jenin sebagai insiden yang sulit. Untuk mengevakuasi korban, sebanyak 3 helikopter dikerahkan untuk mengantarkan ke rumah sakit yang berbeda. Perang melebar lebih luas pasca Panglima Israel menyetujui militernya menyerang Hizbullah di Lebanon. Dikabarkan pasukan Israel mulai memindahkan pasukan ke Israel Utara pada Rabu 27 Juni 2024. Tampak tank-tank Israel berbondong-bondong memasuki perbatasan dengan Lebanon. Dalam beberapa pekan terakhir, IDF juga mulai melatih para pejuang untuk konflik di utara, termasuk pasukan yang berpengalaman bertempur di jalur Gaza selama beberapa bulan terakhir. Sebelumnya diberitakan warga Tel Aviv, Haifa, dan Ashdod ikut panik di tengah ketegangan IDF dan Hizbullah. Warga Israel memborong genset karena ketakutan jika listrik di wilayahnya lumpuh total akibat serangan Hizbullah. Kelompok Hizbullah disebut secara mudah menghancurkan jaringan listrik Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkapkan bahwa sebenarnya negara Israel tak ingin berperang dengan Lebanon. Namun, ia mengklaim bisa membuat Lebanon kembali ke zaman batu jika diplomasi yang diusahakannya gagal. Hal itu disampaikan Gallant saat berkunjung ke Washington, Amerika Serikat pada Rabu 26 Juni 2024. Menurutnya, perang melawan Hizbullah hanya akan membawa dampak buruk bagi Israel. Namun, Gallant menegaskan pihaknya siap dengan segala skenario jika konflik tak dapat dibendung.
Ia juga mengklaim bahwa Hizbullah sadar perang di Lebanon hanya akan menimbulkan kerusakan besar. Dikutip dari Serambi News, menurut laporan AFP, Israel telah membunuh setidaknya 481 orang di Lebanon sejak 7 Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 94 diantaranya merupakan warga sipil. Sementara di pihak Israel, setidaknya 15 tentara dan 11 warga sipil tewas. Hizbullah meluncurkan 40 rudal dari Lebanon ke situs militer Israel Galilea pada Kamis 27 Juni 2024. Mengutip dari Channel 12 dan Yediot Ahronot, mengatakan sistem pertahanan Israel mencegat separuh rudal, namun separuh lainnya jatuh di area terbuka. Sirene menggema di kota Safed yang terletak di Galilea atas. Polisi Israel menyebut terjadi kebakaran di beberapa tempat akibat pemboman dari Lebanon. Menurut laporan, tidak ada korban yang terluka. Pengeboman besar itu terjadi setelah tentara Israel membunuh anggota Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, drone Israel mengebom pinggiran kota selatan Naqoura dan Al-Mashab. Pada hari yang sama, Hizbullah mengebom pangkalan pertahanan udara rudal utama Komando Utara Israel dengan puluhan rudal. Hizbullah juga menargetkan situs Ruwaisat Al-Qarn dan situs marinir Naqoura Israel. Serangan tersebut menyebabkan situs itu terbakar dan orang-orang di dalamnya terbunuh. Pejuang Irak dan Houthi Yaman menggelar operasi gabungan di Pelabuhan Haifa, Israel Utara pada Rabu 27 Juni. Momen detik-detik peluncuran rudal jelajah diunggah di akun Telegram pada Kamis. Tampak beberapa rudal jelajah diluncurkan menuju Pelabuhan Haifa. Rekaman juga memperlihatkan rudal tersebut meledak. Milisi Syiah di Irak mengaku bertanggung jawab atas peluncuran serangan rudal tersebut dengan Houthi. Dikutip dari Serambi News, rudal tersebut diklaim sukses menargetkan lokasi vital di Haifa. Sementara itu, juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengumumkan bahwa operasi gabungan berhasil mencapai tujuan. Adapun serangan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat di jalur Gaza. Houthi maupun milisi Irak bersumpah akan terus menargetkan benteng musuh hingga Israel menghentikan serangan ke Palestina. Sebanyak 3.000 warga Israel melakukan demo dan protes di depan rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis 27 Juni 2024. Dikutip dari Serambi News, tak hanya mengepung, mereka juga membakar depan rumah Netanyahu. Warga menyerukan agar pemerintah Netanyahu digulingkan dan segera membuat kesepakatan sandera dengan Hamas. Dikutip dari Anadolu, protes tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi Hari Pemogokan Nasional. Demo itu dilakukan sejak Kamis pagi dengan memblokir 2 jalan utama di Israel. Warga Israel juga menutup jalan raya Ayalon di Tel Aviv bagian selatan. Aksi unjuk rasa itu disertai dengan keributan lantaran terjadi bentrok dan saling dorong dengan kepolisian. Demo tersebut semakin memanas di malam harinya lantaran warga keluarga Sandra murka besar. Mereka menuntut agar Israel segera membuat kesepakatan dan membebaskan semua tahanan di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.